Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah bil khusus, yakni Al-Ustaz Jamaluddin, Al-Ustaz Al-Hasyakuri, dan juga para asatizah yang lain serta orang-orang tua kami yang kami hormati. Pada pagi ini kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan taklim, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan berupa taklim, berupa i'tikaf akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, baiklah kita masih melanjutkan berkaitan dengan masalah yakni bab muraqabah, babul muraqabah. Sekarang kita sampai ke hadis yang ke-7 dari 66 hadis. Hadis yang ke-7 dari 66 ya, 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. As-sabi' yang ke-7, an Abi Ya'la Shaddad bin Ausin, dari Abi Ya'la putranya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ridho Allah kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau Abi Ya'la Shaddad bin Aus itu meriwayatkan hadis dari Nabi. Apa kata Rasul SAW, sabda Rasul, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Al-kayyisu orang yang cerdas, orang yang pandai, bukan sekedar pandainya itu pandai intelektual, bukan itu saja, tetapi juga lebih kepada pandai spiritual berkaitan dengan masalah agama. Ya. Pandai ilmu dan pandai agama, pandai ilmu dan pandai mengamalkan. Ini namanya cerdas. Kalau cuma sekedar intelektual, pengetahuan, itu bagaimana kita mencarinya, kalau bersungguh-sungguh kita akan dapat. Tapi kecerdasan spiritual itu kemudian banyak yang tidak menerapkan kaidah-kaidah keilmuannya. Maka banyak orang berilmu sekarang tetapi tidak mempraktikkannya di dalam kehidupan. Mereka tidak amalkan berarti. Padahal yang paling penting di dalam agama itu adalah bagaimana sejauh mana pengamalan ilmu yang dia miliki. Sehingga itulah kata Imam Ghazali bahwasanya
man izdada ilman, bukan, yakni al ilmu bila amalin, ilmu tanpa pengamalan. Ada itu ungkapan dulu, kasyajar bila samarin, seperti pohon yang tidak berbuah. Tapi kata Imam Al-Ghazali, al ilmu bila amalin ya jununun, ilmu tanpa diamalkan itu adalah satu kegilaan. Orang itu sama juga dengan orang gila, ada ilmunya tapi tidak dipakai ilmunya. Wal amalu bila ilmin, dan yang namanya perbuatan tanpa ilmu, lam yakun, tidak akan mungkin terjadi. Jadi itu kata Imam Ghazali itu di dalam kitabnya itu adalah Ayyuhal Aulad. Jadi ilmu itu tanpa diamalkan sama seperti orang gila aja. Dan amal tapi tidak ada ilmunya, ya, itu tidak mungkin ada, ya, tidak mungkin terjadi, ya, tidak mungkin diterima, gitu kan? Karena banyak kesalahan dalam dia beramal, melakukan sesuatu termasuk ibadah, ya, kalau tanpa ilmu tidak ada kebaikan di dalam ibadah tersebut, ya. Karena banyak kesalahan barangkali. Nah dari sinilah bahwa orang yang pandai cerdas itu adalah mandana nafsahu, orang yang memuhasabah, orang yang menghitung-hitung dirinya, ya. Orang yang melihat, menghitung-hitung dirinya, sejauh mana nih dia soleh, dia benar, dia mengamalkan agama, mandana nafsahu, wa amila lima ba'dal maut, dan dia berbuat untuk apa setelah meninggal. Jadi dia lakukan adalah untuk setelah dia meninggal, kira-kira bagaimana setelah meninggal. Ya. Kan orang yang meninggal itu, kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ada 3 bagian. Yang pertama adalah ruhnya. Ruhnya akan kembali kepada Allah. Dan yang kedua adalah amalnya. Amalnya itu akan menemaninya di dalam kubur. Pada saat orang siapapun tidak akan mau ikut masuk ke dalam kubur, tapi amal perbuatannya itu masuk menemani dia ke dalam kubur. Dan yang ketiga adalah jasadnya. Dan jasad ini adalah makanan belatung-belatung tanah. Akan digerogoti badan kita habis, yang di dunia kita merasakan ganteng, ya, kemudian pada saat dikubur ujungnya adalah akan jadi tengkorak, jelek, ya, akan jadi tulang belulang, dan tulang belulang itu pun lama-lama juga akan hancur. Jadi yang menjadi catatan penting bahwa yang menjadi teman kita pada saat dikubur adalah amal kebaikan kita, termasuk amal keburukan juga. Amal keburukan bisa menyiksa kita. Amal kebaikan itu bisa menjadikan kubur kita raudhah min riyadil jinan, satu taman dari taman sorga, ya, karena kebaikan. Nah ini ya orang yang amila lima ba'dal maut, orang yang berbuat untuk setelah kematian, itu adalah cerdas, ya. Pertama dia senantiasa memuhasabah dirinya, menghitung-hitung dirinya, bagaimana sih apa yang sudah dilakukan, ya, bagaimana antara kebaikan dengan keburukan, namanya hitung-hitung diri. Yang kedua adalah dia terus beramal, ya, amal soleh, ya, untuk menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala setelah meninggal, dia melakukan, ya, perbuatan. Nah ini orang cerdas berarti ini, ya. Wal ajizu, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, al ajiz, manittada'a nafsahu hawahu, adalah orang yang mengikuti, ya, dirinya akan hawa nafsunya. Wa tamanna, dan dia tuh berangan-angan, ya, alallahi, terhadap Allah, al-amaniyah, yakni berupa angan-angan, ya. Iya, nanti Allah juga akan mengampuni berbuat dosa, berangan-angan.
saya udah banyak ibadah namanya berangan-angan. Ya, padahal ya ibadah tersebut tidak menjadi sebab satu-satunya yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Ya. La yudakhilu ahadakum amaluhu. Ada hadis sahih, tidaklah akan memasukkan salah seorang itu perbuatannya. Kemudian sahabat menanyakan, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya masuk surga dengan sebab amalmu? Wala ana, tidak juga aku, kata Nabi, dengan sebab beramal. Akan tetapi kata Nabi bahwasanya saya sudah diliputi ya, dengan apa namanya, dengan pemberian Allah ya, atau sudah memang apa namanya, jadi memang sudah dijanjikan gitu, sudah dikasih, lupa saya redaksi hadisnya itu ya. Dan Allah sudah dalam arti wa fadlih, dan juga keutamaannya, kecuali Allah memberikan kepada saya, yakni berkaitan dengan masalah ridhonya dan berkaitan dengan masalah keutamaannya. Jadi yang pasti adalah amal itu sendiri ya tidak menjadi penyebab satu-satunya ya, apalagi amal perbuatan kita itu banyak dari sisi kerusakannya karena tidak belajar berkaitan dengan masalah ilmu, tetapi banyak amal-amal kita yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berangan-angan pada Allah. Rawahu Tirmidzi, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Qala, ya beliau Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun, ini adalah hadis hasan. Qala Tirmidzi wa ghairuhu minal ulama, berkata Imam Tirmidzi dan lainnya dari ulama-ulama hadis, makna dana nafsahu yakni hasabaha. Arti dari dana nafsahu, mandana nafsahu, itu artinya dana hasabaha, dia menghisab, menghitung-hitung ya dirinya, jiwanya senantiasa muhasabah ya, lagi hidup di dunia dia reken-reken, takut kalau keburukan masih lebih banyak dari kebaikannya ya. Afadal hadis, lughatul hadis, boleh kita lihat bahasa hadis tadi ada al-kayyisu, al-kayyisu, al-aqilu, orang yang berakal, orang yang kayyis, berakal dan menggunakan akalnya. Wal ajizu artinya orang yang lemah, ad-dhaif artinya lemah. Apa lemah di situ? At-tariku lima yajibu fi'luhu, yakni dia meninggalkan, tidak mengerjakan apa yang wajib untuk dikerjakan ya. Jadi kewajiban-kewajibannya ditinggalkan itu. Ya, itu namanya orang lemah ya. Karena tidak melakukan kewajiban. Afadal hadis, atau ya afadal hadis, hadis itu memberikan manfaat. Ya, pertama adalah wujubul akhdhi bil hazmi ma'al yaqini. Wujubul akhdhi ya, wajib melaksanakan bil hazmi ma'al yaqini, ma'an nafsi. Wujubul akhdhi bil hazmi ma'an nafsi, yakni kewajiban mengambil dengan diri sendiri, melaksanakan artinya. Wa muhasabatiha, dan kemudian memperhitungkannya, menghisab. Wal ityanu biwajibil ubudiyati, dan ya melakukan dengan kewajiban ubudiyah. Ubudiyah itu sama juga dengan uluhiyah ya. Uluhiyah itu artinya menyembah ilahi ya, ubudiyah
La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli zaman. Ma'bud itu artinya disembah. Ya, disembah ubudiyah sama dengan uluhiyah, keilahan. Ada lagi tauhid rububiyah. Ini kalau kita pakai pembagian tauhid oleh orang-orang salafi, ada tauhid rububiyah. Rububiyah itu arti tauhid kita mengesahkan Allah berkaitan dengan masalah penciptaan seluruh makhluk. Ya, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, semua makhluk selain Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah Allah yang menciptakan. Ini namanya rububiyah, ya. Rabbun, robba ya rubbu, robban, ya. Artinya Allah yang memelihara, menciptakan kan sekaligus dipelihara. Itu rububiyah. Jadi secara rububiyah kita yakini betul bahwasanya Allah yang menciptakan kita, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, itu adalah semata-mata Allah. Setelah itu baru disusul dengan tauhid secara ya ubudiyah, ya peribadatan. Gitu. Kalau memang kita yakin Allah sebagai pencipta, mana kira-kira ibadah yang kita lakukan? Atau dengan kata lain ketakwaan. Yang akan kita masuk setelah ini adalah bab takwanya. Yakni takwa, ya bentuk real, bentuk nyata dari keimanan kita yakin Allah sebagai pencipta. Bukti nyatanya mana? Itu harus dibuktikan secara ya ubudiyah, ya uluhiyah, ya secara penghambaan, secara penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita sembah hanya Allah, kita ikhlas, kita cari keridhaan Allah, ini namanya secara ubudiyah yang kita lakukan. Jangan kita menyembah Allah, kita mengakui bahwasanya ini memang kita yang bisa, kita yang mampu menyembah Allah. Ini namanya mengambil hak rububiyah Allah, ya, bahwasanya kita mampu melakukan sesuatu itu karena Allah yang mengizinkan untuk melakukan sesuatu. Karena kemudian kita katakan cuma kemampuan kita saja, ini karena usaha saya, ya saya yang melakukan, itu berarti menyerobot ya rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian juga dari syirik juga, enggak boleh ya. Jadi apa sajalah ya kalau kita usahakan itu ketergantungan kita kepada Allah, Allah yang memberikan. Jangan kayak Qarun, duitnya banyak, hartanya melimpah, kemudian ya dia katakan ya apa namanya ala ilmin, berdasarkan ilmu pengetahuan ini kan saya jadi kaya, jadi mempunyai harta karena saya tahu dagang, gitu kan. Ilmu saya nggak boleh. Harus kembalikan bahwasanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak bukakan pintu rezeki, tidak akan kita mendapatkan rezeki. Nah ini secara rububiyah nih, ya ubudiyah tadi kata wal ityanu biwajibil ubudiyati, dan melakukan dengan kewajiban yang sifatnya penghambaan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Wa adamur rukuni ilal amaniyil kadzibati, dan tidak ada kecenderungan kepada angan-angan yang bohong, ya, cuma sekedar angan-angan saja, ya, ingin melakukan ini gitu kan, ya, angan-angan yang kadzib, ya, tidak berkecenderungan kepada angan-angan yang bohong, wal auhamu al khadi'ah, kemudian prasangka-prasangka yang menipu, ya, kita mengira, ya, bahwasanya kita sudah banyak ibadah dari mulai usia 15 tahun balik barangkali sampai saat ini sudah 60-70 tahun, udah banyak ibadah kita, ya. Udah banyaklah ibadah dari sholat kita, dari puasa kita, dari zakat kita, dari haji kita, ya. Udah banyak, belum lagi yang sunnah-sunnah, ya. Ini namanya dia ya billahil ghurur, dia itu tertipu, ya, ya dengan Allah, dia itu tertipu seolah-olah Allah itu sudah menerima, ya, amal kita. Ini yang kita khawatirkan, amal perbuatan kita kagak diterima udah lama-lama. Makanya kalau orang berangan-angan menghitung-hitung ibadahnya,
Ini sebagai pertanda bahwasanya amaliyahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nggak boleh kita ngitung-ngitung, ya. Itu kita serahkan kepada Allah supaya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita serahkan kepada Allah, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Ini kan yang namanya hadir di majelis ini ganjaran pahalanya besar, ya, besar sekali, ya. Masalahnya diterima atau enggak gitu, ya. Kalau memang betul-betul diterima besar sekali, ya. Kalau kita melakukan perbuatan maksiat udah pasti tercatat, ya. Artinya ada. Kalau perbuatan taat itu belum tentu kalau kagak diterima. Nah ini kita khawatir betul perbuatan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya barangkali karena tidak lurus, tidak ikhlas hanya untuk Allah kita perbuat, tetapi kita tadi menyerobot hak-hak Allah, seolah-olah kebaikan itu kita yang lakukan, padahal Allah yang izinkan, ya. Kalau Allah tidak izinkan, kita tidak datang ke masjid ini. Ada aja halangan mau sini, ya. Ini Allah yang mengizinkan, itu harus kita yakini, ya. Fa inna Allah ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala yusibun nasa, memberikan pahala kepada manusia bima amilu, terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi yang mereka lakukan Allah berikan pahala, ya. Bima amilu la bima tamannau min ghairi amalin, tanpa berangan-angan, ya, dengan tidak memperbuatnya. Jadi satu perbuatan itu yang bernilai adalah karena kita kerjakan, kita lakukan. Kalau cuma berangan-angan saja sih, ya, ingin begini, ingin begitu, tapi kagak dikerjakan, kagak dilakukan, yang gak jadi-jadi, ya. Bahwasanya sama dengan orang minta kepada Allah untuk minta anak yang soleh, kemudian nikah kagak, sampai kapan punya anak, ya. Jadi harus nikah, dikerjakan, dilakukan, ya. Ini yang terkandung di dalam hadis tersebut yang cukup pendek tapi maknanya ada luas. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah, ya, mandan dan seorang yang senantiasa menghitung-hitung dirinya. Menghitung-hitung kaitannya dengan masalah kebaikan, keburukan, pahala dan dosa, hitung-hitung dalam dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia berbuat, ya, setelah untuk apa setelah dia meninggal nanti. Apa yang dia perbuat setelah dia meninggal itu yang dia lakukan pada saat ini. Dikerjakan perbuatan-perbuatan yang akan menemani kita pada saat kita berada di dalam kubur, itulah al-amal as-solih, yakni perbuatan-perbuatan yang baik. Al-a'malus solihah, perbuatan-perbuatan yang baik. Hadis yang berikutnya, yang ke-8. As-saminu, hadis yang ke-8, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Sakhr, sebutannya Abi Hurairah, dia meriwayatkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa dalam sabdanya? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan Islam seseorang, jadi Islam yang baik, orang punya Islam agama yang baik, tarkuhu adalah meninggalkan ma la ya'nihi, apa yang tidak bermanfaat, tidak bermakna, ya. Jadi orang itu baik kalau dia tidak mengerjakan, ya, perbuatan yang tidak bermakna, ya. Jadi harus kerjakan perbuatan yang bermakna, ngomong yang baik, memberikan nasihat, ya, melakukan pekerjaan yang memang yang baik-baik, ya. Kewajiban kita itu namanya yakni, ada manfaatnya. Kalau malah yakni yang tidak ada artinya kita tinggalkan. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis ini adalah hadis hasan
ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmuzi dan lainnya selain Imam Tirmuzi.